Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata dan bahasa yang pantas terucap dari lubuk hati kita yang paling dalam selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang mulia, pada hari yang mulia, Allah telah hantarkan kita ke tempat yang mulia. Moga-moga kelak di yaumil akhir kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini, khatib mengingatkan, mengajak wabil khusus kepada diri khatib al-fakir, umumnya kepada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap satu pekan di saat khatib sedang naik mimbar kita selalu diingatkan untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa itu? Karena tidak ada bekal yang paling istimewa yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah kecuali iman takwa, itulah yang nanti akan membersamai kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia diciptakan oleh Allah bukan cuma-cuma, bukan sekadar diciptakan, tapi kita punya tugas yang utama. Tidak ada lain dan tiada bukan adalah di mana kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kita lakukan, pada endingnya, ujungnya adalah kita niatkan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi yang kita lakukan, kita niatkan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardahu min qaulin aw fi'lin. Ibadah itu satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dilakukan oleh hati, oleh lisan maupun oleh seluruh anggota badan kita. Ketika diniatkan semata-mata karena Allah, maka nanti itu akan bernilai di hadapan Allah. Sekalipun secara lahiriah kasat mata bahwa pekerjaan itu kelihatan pekerjaan dunia, tapi karena diniatkannya untuk Allah, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, dalam Islam kita mengenal ada dua bentuk ibadah. Ada yang dinamakan ibadah muta'addiyah dan ada ibadah qasirah. Ibadah qasirah yang pertama adalah ibadah yang bersifat individual. Salat misalnya, puasa misalnya, haji dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ibadah muta'addiyah.
ibadah yang bersifat sosial. Itulah yang kita sebut dengan wakaf, infak, sedekah, kurban. Itu dalam konteks ibadah yang bersifat muta'addiyah. Bahkan sebagian yang lain mengatakan kurban itu masuk dalam kategori kombinasi ibadah muta'addiyah dan ibadah qasirah. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu buku yang dikarang oleh almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah, di mana beliau memberikan sebuah gambaran terkait dengan keutamaan ibadah muta'addiyah dibandingkan dengan ibadah qasirah. Keutamaan ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah yang bersifat individual. Apa di antaranya? Beliau membandingkan ada dua hadis yang dua-duanya sahih riwayat Imam Bukhari maupun Muslim. Yang pertama kaitan dengan ibadah yang bersifat qasirah. Apa itu? Haji. Di mana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahul jazau ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Cuman pertanyaannya, surga yang mana yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang mendapatkan predikat haji mabrur? Berbeda ketika Nabi dalam hadis yang lain berbicara tentang amalan yang bersifat muta'addiyah, yang bersifat sosial. Nabi menyatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku beserta orang yang mengurusi anak yatim hakadha. Rasulullah memberikan isyarah terkait dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti sangat berdekatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka-mereka yang mengurusi anak yatim dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Itu yang dimaksud dengan kafilul yatim, orang yang senantiasa hatinya mementingkan dan memikirkan bagaimana keberlanjutan kehidupan anak yatim. Maka mereka akan mendapatkan predikat di samping baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sama-sama yakin bahwa surga yang nanti akan ditepati oleh baginda Nabi, surga yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi memberikan isyarat, orang yang peduli terhadap anak yatim, yang senang mengurusi anak yatim, nanti di surga akan bertetanggaan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, ketika Kiai Mustafa Ya'qub membandingkan ada dua amalan yang bersifat sunnah. Yang pertama kaitan dengan umroh. Beliau menyampaikan, mengutip di dalam salah satu hadis, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya itu merupakan kafarat, penghapus dari dosa-dosa kecil. Tapi ketika Nabi berbicara tentang bagaimana sifat atau ibadah yang bersifat muta'addiyah dalam konteks ibadah sunnah, Nabi mengatakan as-sa'i alal armilati kal mujahid fi sabilillah. Orang yang peduli terhadap janda-janda yang sudah tidak mampu, maka kata Nabi, dengan orang yang peduli terhadap mereka kal mujahid fi sabilillah, laksana seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga perbandingannya adalah ketika orang yang setiap hari melaksanakan ibadah individual, maka ketika dia meninggal dunia putus, kecuali hanya 3 saja yang disabdakan oleh baginda Nabi. Jika 3 ini ada, maka akan terus pahalanya akan mengalir. Apa itu? Pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafau bihi. Lalu yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu. Jika 3-tiganya dimiliki, maka sekalipun orang itu meninggal dunia, maka dia akan mengalir. Tetapi bagaimana dengan orang yang ketika dalam hidupnya dia pernah mewakafkan sesuatu, menginfakkan sesuatu, lalu kemudian itu dia masih dipakai sekalipun dirinya telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir kepada orang yang sekalipun dirinya telah meninggal dunia. Lalu yang keempat adalah kata baginda Nabi dalam hadis qudsi, bagaimana Allah itu memiliki keberpihakan kepada mereka-mereka yang peduli terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip di dalam salah satu hadis qudsinya, beliau sampaikan bahwa ketika Allah mengatakan ya ibna Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku ini sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Lalu kemudian anak Adam ini mengatakan kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, ya Allah bagaimana mungkin kami akan menjengukmu sementara engkau pemilik semesta alam, pemelihara semesta alam. Lalu kemudian Allah menyatakan dalam hadits qudsi itu, yabna Adam, idna abni bin fulan,
Sesungguhnya ada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan, maridun, lau uddahu lawajadani indahu. Jika engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku bersama di sampingnya. Maksudnya apa? Bahwa inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah akan senantiasa hadir dan bersama mereka-mereka yang hatinya masih diberikan rasa peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Artinya apa? Sepanjang hati kita ingin selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sepanjang itu pula lah pertolongan Allah akan senantiasa Allah hadirkan kepada mereka-mereka yang hatinya masih peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu kitab Irsyadul Ibad, di dalam bab hukukul jiran, ketika seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Mubarak, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu ketika selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tertidur di Masjidil Haram. Lalu kemudian beliau bermimpi, di mana mimpinya itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Satu malaikat tanya kepada sahabatnya malaikat yang lain, wahai malaikat, ada berapa jumlah jamaah haji yang berangkat tahun ini? Kata sahabatnya, yang berangkat haji tahun ini ada 300.000 orang. Dari 300.000 orang adakah hajinya yang diterima? Tidak ada, kecuali hanya satu. Dan dengan asbab satu itulah kemudian Allah menerima daripada ibadah haji yang lain. Siapa itu? Itulah yang bernama muwaffaq. Orangnya tidak berangkat tapi sudah dicatat sebagai orang yang mendapatkan predikat haji mabrur. Singkat cerita, Abdullah ibnu Mubarak ketika mendengar dialog itu beliau penasaran. Ketika beliau bangun, beliau langsung menuju daerah yang persis sama diimpikan oleh beliau, yaitu daerah Damaskus, daerah Damsyik. Maka pada waktu itu yang beliau tuju adalah pasar. Dan di pasar beliau melihat ada seorang laki-laki yang sama persis seperti yang beliau impikan. Dia seorang tukang sol sepatu yang niatnya mau haji tapi tidak jadi berangkat haji. Ketika ketemu dengan orang yang dimaksud, lalu kemudian Abdullah ibnu Mubarak ini tanya, wahai Tuan, apakah Tuan yang bernama Muwaffaq? Kata Muwaffaq, benar Tuan, aku ini Muwaffaq. Lalu ditanya lagi, wahai Tuan, apa sesungguhnya amalanmu sehingga amalanmu itu menyebabkan dirimu itu termasuk orang yang tahun ini mendapatkan predikat haji mabrur sementara engkau tidak berangkat? Lalu kemudian seorang muwaffaq ini bercerita, wahai Tuan, sungguh aku ingin tahun ini berangkat ibadah haji, tapi apa daya, karena ketika aku mau berangkat tiba-tiba ketika istriku di satu malam, di saat istriku sedang hamil, maka pada saat itu beliau mencium bau masakan yang lezat. Lalu kemudian tergeraklah hati muwaffaq untuk bisa memberikan sesuatu kepada istrinya yang kepengen betul mencicipi dari masakan yang lezat itu. Singkat cerita, keluarlah muwaffaq dari rumahnya, mencari tahu dari satu rumah kepada rumah berikutnya. Sampai ada di ujung rumahnya itu ada seorang nenek-nenek yang keluar dari rumahnya. Lalu ditanya oleh muwaffaq, wahai nenek, apakah nenek yang masak malam ini? Kata si nenek, benar Tuan, aku yang masak malam ini. Kalau begitu nenek, maukah engkau memberikan sesuatu yang kau masak itu untuk aku berikan kepada istriku yang sedang hamil? Dia kepingin mencicipi walaupun hanya sedikit saja. Kata si nenek, halalul lana wa haramul lakum. Halal bagi kami tapi haram bagimu. Lalu muwaffaq tanya, apa sesungguhnya gerangan sampai si nenek itu mengatakan seperti itu? Si nenek ini bercerita, wahai Tuan, sudah beberapa hari anak yatimku di rumah ini menangis. Mereka kelaparan. Sampai kemudian aku memberanikan diri keluar dari rumahku. Dan aku melihat ada seekor himar yang sudah menjadi bangkai. Lalu kemudian aku ambil sedikit, aku masak dan aku berikan kepada anak-anak yatimku di rumah. Halalul lana wa haramul lakum. Halal bagi kami tapi haram bagimu. Inilah salah satu di antara kaidah usul fiqh yang mengatakan bahwa ad-darurah tubihul mahzurat. Dengan sebab kedaruratan yang tadinya sesuatu diharamkan bisa menjadi boleh hanya seukuran menyambung hidup saja. Maka kemudian seorang muwaffaq ini segera pulang. Kemudian menyampaikan kejadian itu kepada istrinya. Kesepakat keduanya untuk membongkar celengan yang selama ini mereka sisihkan dari hasil tukang sol sepatu itu. Ternyata ketika dibuka ada 300 dirham. Dan 300 dirham itu sesungguhnya untuk biaya ongkos naik haji seorang muwaffaq. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk memberikan itu kepada nenek-nenek yang di dalamnya ada anak yatim. Sampai muwaffaq mengatakan, cukuplah hajiku sampai di depan pintu rumahku saja.
Oleh karena itu, dari kisah ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita semua bahwa secara lahiriah seorang muwafaq tidak berangkat ke tanah suci, tapi ibadahnya peduli terhadap orang lain, peduli terhadap yatim, peduli terhadap nenek-nenek yang mengurusi anak yatim. Allah catat sebagai bagian daripada kemabruran dalam hajinya, sekalipun fisik tidak berangkat, tapi ibadahnya sudah dicatat mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bukan menjadi sebuah kebanggaan ketika seseorang haji berkali-kali, lalu kemudian umroh berpuluh-puluh kali, kalau di dalam dirinya tidak ada rasa kepedulian terhadap sesama, peduli terhadap orang lain yang membutuhkan, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah muta'addiyah pada sisi ini jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah qasirah. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah hadirkan di dalam lubuk hati kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Untuk Allah hadirkan kedermawanan dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala luaskan rizki kita, sehingga dengan keluasan rizki itu kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang insya Allah dengan semua itu akan menghantarkan kita menuju surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.